Pertemuan pertama terkait taksonomi tumbuhan, kita akan membahas apa aja sih yang akan kita pelajari ke depannya pada mata kuliah taksonomi tumbuhan. Ketika kita berbicara tentang taksonomi, taksonomi itu adalah ilmu untuk menentukan dan memberi nama kelompok organisme berdasarkan karakteristik dasar yang sama. Jadi yang menjadi kunci adalah karakter dari organisme tersebut. Kalau kita berbicara taksonomi tumbuhan, itu lebih spesifik lagi. Kalau tadi adalah organisme secara umum, maka di taksonomi tumbuhan adalah kelompok tumbuhan berdasarkan karakteristik yang sama. Kita harus ucapkan terima kasih kepada Bapak Taksonomi Carolus Linnaeus yang sudah uh, memberikan pemikirannya sehingga ilmu taksonomi bisa kita pelajari sampai saat ini. Sebelum kita belajar ilmu taksonomi, kita harus tahu dulu nih pembagian makhluk hidup. Jadi awal mulanya Linnaeus pada tahun 1735 membagi makhluk hidup itu ke dalam dua kingdom, yaitu vegetabilia dan animalia. Atau yang kita tahu kalau vegetabilia itu tumbuhan dan animalia atau hewan-hewanan. Ini masih belum ada yang belum dikenal, kayak bakteri itu masih belum dikenal pada masa Linnaeus. Kemudian pada tahun 1866, ini agak lama ya, sekitar 100 tahun setelahnya, kemudian Haeckel memberikan pendapat bahwa ada kingdom yang disebut dengan protista, di mana pada waktu itu protista hanya dikelompokkan pada hewan-hewan yang mikroskopis dan bersel tunggal. Kemudian selanjutnya pada tahun 1925 Catton membagi, ini bukan kingdom, yang disebutnya empire, membagi makhluk hidup itu ke dalam dua kelompok besar yang disebut dengan prokariot dan eukariot, di mana prokariot adalah sebagian prokariot itu protista, ada sebagian dari protista itu yang masuk eukariot. Mungkin kalian udah tahu terkait prokariot dan eukariot di mata kuliah mikrobiologi atau mata kuliah biologi umum sebelumnya. Kemudian pada tahun 1938, beberapa tahun setelahnya, Copeland membagi, dimana tadi kan ketika di protista ada yang prokariot, ada yang eukariot. Akhirnya Copeland membagi menjadi 4 kingdom, dimana yang prokariot dikelompokkan ke dalam Monera, sementara yang eukariot dikelompokkan ke dalam Protoctista. Akhirnya pada tahun 1938 muncullah sistem 4 kingdom. Kemudian selanjutnya pada 1969 Whittaker membagi. Jadi pada waktu itu ada terjadi perdebatan terkait cendawan, jamur. Itu cendawan adalah organisme yang tidak bisa mengolah makanannya sendiri. Jadi dia tidak bisa dimasukkan ke dalam tumbuhan yang mengolah makanannya sendiri. Namun di sisi lain cendawan juga tidak memiliki karakter yang sama dengan hewan. Akhirnya cendawan dimasukkan ke dalam kingdom baru dan muncullah sistem 5 kingdom. Kemudian selanjutnya Hus dan kawan-kawan di tahun 1990 membagi ke dalam 3 domain. Tadi kan ada eukariot, dia tetap eukariotnya disebut eukaria. Kemudian di Monera dia membagi bakteri dan archaebacteria. Jadi disinilah tapi di sini pendapatnya Siwus ini banyak ditentang oleh beberapa ilmuwan, terutama Cavalier Smith. Jadi akhirnya Cavalier Smith mengembalikan lagi si bakteri dan archaebacteria ke dalam satu kingdom yang sama. Kemudian ada yang unik di sini, protista yang awalnya satu, dia membagi ke dalam protozoa dan chromista. Protozoa untuk yang mirip hewan istilahnya, dan chromista itu yang mirip tumbuhan. Kemudian ada pelantai, ada fungi, dan animalia. Jadi itu adalah kayak sejarah ya, sejarah klasifikasi terkait pembagian kingdom dari awal sampai sekarang yang terbaru punya Cavalier Smith. Nah, pada taksonomi tumbuhan kita akan belajar yang mana sih? Kita sebenarnya menggunakan yang Whittaker karena lebih umum dipakai. Yang kita pakai adalah pelantai. Jadi kita hanya belajar terkait pelantai saja. Kita tidak belajar terkait protista, fungi. Jadi kebanyakan ada beberapa buku yang menyatakan bahwa alga juga dipelajari pada taksonomi tumbuhan. Namun
di sini tidak dipelajari. Kemudian fungi juga ada beberapa buku yang mempelajarinya, namun karena fungi dan protista itu merupakan hal yang berbeda dari kingdom Plantae, jadi pada mata kuliah ini yang dibahas adalah Bryophyta atau lumut-lumutan, kemudian Pteridophyta, tumbuhan paku-pakuan, dan Spermatophyta, tumbuhan berbiji. Jadi ada 3 yang akan kita pelajari pada mata kuliah ini. Kalau kita berbicara tentang hierarki makhluk hidup, maka kita akan tahu bahwa makhluk hidup itu dimulai dari kingdom sampai spesies. Namun pada mata kuliah ini kita tidak akan membahas semuanya. Yang akan kita fokuskan adalah dari kelas sampai genus. Kenapa dimulai dari kelas? Ada beberapa hal seperti lumut yang memang karena keterbatasan alat kita hanya akan fokus di kelasnya aja. Namun ada beberapa yang mungkin sampai ke tingkat genus seperti pada tumbuhan Pteridophyta dan Spermatophyta kita akan sampai pada tahapan genus. Kita tidak akan sampai pada tahapan spesies karena untuk belajar terkait spesies kita butuh waktu yang lebih lama. Jadi kita hanya akan belajar sampai tahapan genus saja. Jadi seperti itu sebenarnya cakupan dari mata kuliah taksonomi tumbuhan pada semester ini.